Om Swastiastu. Selamat pagi para penonton sekalian. Sebelum memulai presentasi, ada kalanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya selama menyelesaikan PKL ini dengan maksimal, kepada Bapak Ambarajaya ST selaku pemilik konsultan PT Tuka Bali. Terima kasih kepada Bapak Insinyur IGD Surya Darmawan STMT selaku pembimbing dan penguji kedua, dan terima kasih kepada Bapak Agus Kurniawan STMT. Selanjutnya kita akan membahas tema praktek kerja lapangan saya, yaitu perencanaan rumah tinggal Menra Data Jalan Padang Lepas dan Pasar Bali. Selanjutnya kita akan membahas bab 1, latar belakang. Sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan mental dalam menghadapi persaingan di dunia kerja setelah lulus kuliah dari Universitas Warmadewa. Kurangnya persiapan maupun pengalaman kerja akan dapat menimbulkan berbagai hambatan jika seseorang langsung terjun ke dunia kerja yang membutuhkan kerja keras dan tingkat keahlian yang tinggi. Oleh sebab itu, maka universitas menetapkan mata kuliah praktek kerja lapangan atau biasa disebut PKL. Bidang perencanaan merupakan salah satu jenis praktek kerja lapangan yang dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang perencanaan atau desain. Untuk dapat melakukan kerja praktek ini, konsultan perencana khususnya yang bergerak di bidang arsitektur yang akan dijadikan tempat PKL nantinya. Alasan saya memilih PKL perencanaan agar lebih mendalami dan memahami suatu proses mendesain karya arsitektur dari awal hingga akhir perencanaan desain tanpa ada kendala yang nantinya akan menghampiri. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses-proses dalam proyek perencanaan rumah tinggal, maka saya melaksanakan program PKL selama 3 bulan dari akhir bulan April sampai bulan Juli, dan menyusun laporan 1 bulan akhir bulan Juli sampai bulan Agustus. Selanjutnya ada tujuan, sasaran, dan manfaat. Tujuannya itu dari pelaksanaan PKL perencanaan ini adalah untuk mengetahui serta memahami proses perencanaan proyek rumah tinggal Menra Data Jalan Padang Lepas dan Pasar Bali dari awal sampai akhir dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis. Sasarannya yang ingin dicapai yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kendala-kendala yang ada dalam proyek dan mampu mengatasinya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara membuat proposal dan kontrak perencanaan proyek dan memahami cara mengelola proyek agar berjalan dengan maksimal. Manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam proses belajar khususnya di bidang perencanaan. Yang kedua, ada manfaat bagi PT Tuka Bali. Yang pertama, memberikan evaluasi terhadap kurikulum yang selama ini diberikan agar dijadikan acuan untuk kedepannya. Kedua, menambah jaringan kerja sama yang lebih luas antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Manfaat bagi pembaca yaitu pembaca dapat memperoleh masukan berupa teori maupun praktis dalam proses perancangan sebuah proyek, termasuk cara kerja dan berbagai masalah yang muncul pada perencanaan proyek tersebut. Selanjutnya ada metodologi. Metode pengumpulan data dibedakan berdasarkan jenis data dan sumber data, yaitu yang pertama ada jenis data. Jenis data ini ada 2 metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya berupa observasi dan wawancara, dan data sekunder merupakan tahap pengumpulan informasi berupa data-data yang sifatnya diambil di luar dari konteks yang ada di site. Metode penyusunan data dilakukan dengan menggunakan uraian tabel serta foto atau gambar. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian rumah tinggal merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Dalam pengertian yang lebih luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan atau struktural, melainkan juga sebagai tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat menurut Frick dan Mulyani. Fungsi rumah tinggal menurut Jenny 2001 halaman 45 mendefinisikan 3 fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah tinggal sebagai tempat bermukim. Yang pertama itu adalah identity atau rumah sebagai penunjang identitas keluarga. Yang kedua, opportunity atau rumah sebagai penunjang kesempatan. Dan terakhir, security, rumah sebagai penunjang rasa aman.
dalam arti terjamin keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Selanjutnya, rumah tinggal dengan tema kontemporer. Rumah tinggal yang menggunakan tema kontemporer ini sudah banyak berkembang pesat di Bali saat ini. Tak heran jika banyak desainer yang sangat menggemari penggunaan tema ini karena sifatnya yang tradisional atau sifat fleksibilitasnya. Bagian dari tema kontemporer modern ialah modern dan klasik tradisional karena dinilai mampu mengkombinasikan antara unsur tradisional dengan unsur modern tanpa menghilangkan maknanya. Penerapan unsur lokal biasanya terdapat pada perletakan bangunan yang menggunakan aturan Asta Kusala Kusali atau Bali Feng Shui, dan tak jarang pula unsur lokal diterapkan pada penggunaan material bangunan seperti batu alam, batu bata, alang-alang, dan lainnya. Untuk jenis-jenis rumah tinggal itu, menurut Richard Uterman dan Robert Small tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Tapak untuk Perumahan, maka ada beberapa tipe perumahan antara lain rumah tinggal tunggal atau detached, rumah tinggal couple semi detached, rumah kota townhouse, rumah susun atau flat, rumah maisonette atau maisonette. Tinjauan proyek perencana. Pengertian proyek. Menurut Widya Santi tahun 2013, dalam memahami suatu proyek setidaknya harus memahami ciri pokok dari suatu proyek. Berikut ini adalah proyek menurut beberapa sumber atau ahli. Proyek merupakan suatu penugasan atau kegiatan yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, berlangsung dalam jangka waktu yang terang, ditentukan, atau direncanakan. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi vital dalam kegiatan manajemen proyek dalam Hussein 2009. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu. Pelaksanaan proyek perencanaan. Menurut Diamti dan Nurjaman tahun 2014, pelaksanaan suatu proyek perencanaan dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek non-teknis dan teknis. Aspek non-teknis ini adalah aspek non-teknis dalam sebuah perencanaan suatu proyek meliputi manajemen proyek, kontrak proyek, cara mendapatkan proyek, term of reference, program kerja, dan mekanisme proyek. Yang kedua ada aspek teknis. Dalam sebuah perencanaan proyek meliputi gambar kerja dari suatu proyek, yaitu denah, layout plan, site plan, tampak depan dan samping, potongan, detail konstruksi dan detail arsitektural, gambar 3D, modeling dan perspektif eksterior dan interior. Manajemen proyek perencanaan. Pengertian manajemen proyek menurut Heiser dan Reiner tahun 2006, manajemen proyek merupakan suatu pemikiran tentang manajemen yang ditujukan untuk mengelola kegiatan yang berbentuk proyek. Adapun berbagai tujuan dari manajemen proyek. Menurut Dimyanti dan Nurjaman, tujuan pokok manajemen adalah mengelola fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Gambaran umum konsultan perencana. Yang pertama, identifikasi. Nama perusahaan yaitu PT Tuka Bali, nama pimpinan perusahaan Imade Ambarajaya, alamat perusahaan Jalan Sekar Tunjung, nomor 6B, Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur, Denpasar, Bali. Nama pendiri dan pengelolanya yaitu Imade Ambarajaya. Jenis jasa yang ditawarkan adalah konsultan arsitek. Jasa yang dilayani yaitu desain arsitek, desain interior, dan kontraktor. Jumlah karyawannya yaitu 6 orang. Berikut merupakan gambar dari bangunan, lokasi, dan suasana kantor konsultan PT Tuka Bali dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan bangunan dari konsultan PT Tuka Bali yang beralamat di Jalan Sekar Tunjung. Proses mendapatkan pekerjaan, yaitu dengan cara menghubungi melalui sosial media seperti WhatsApp dan menyampaikan secara langsung melalui portfolio secara langsung. Arsitek mengajak meeting atau bertemu untuk menggali kebutuhan, keinginan, dan gagasan dari klien serta ada perihal yang tidak bisa disampaikan secara visual. Kemudian pihak arsitek membuat proposal desain yang terdiri dari gambar layout, site plan, 3D visual sebagai bahan pertama untuk meeting di fase konseptual desain. Ketika meeting dengan klien, pihak arsitek menyampaikan gagasan melalui proposal desain yang telah dibuat yang terdiri dari dua alternatif. Setelah menawarkan proposal, pihak arsitek akan menawarkan proposal harga atau quotation yang di dalamnya sudah tercantum servis apa saja yang didapat pada saat proses perencanaan, time schedule, dan fee design. Berikut adalah gambar dari suasana meeting dengan Bapak Diki Karisma, dan ini adalah bukti dari proses kirim-mengirim gambar melewati email dengan Bapak Diki Karisma. Yang terakhir adalah gambar dari sketsa diagram dari rumah tinggal Menerdata ini. Selanjutnya,
hak kewajiban dan tanggung jawab konsultan. Hak konsultan perencana PT Tuka Bali dalam perencanaan yaitu meminta penjelasan data yang ada hubungannya dengan pekerjaan perencanaan, mengembalikan tugas yang diberikan kepada pemberi tugas apabila terjadi kesalahan, memperoleh imbalan jasa untuk perencanaan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajibannya membuat rencana waktu penyelesaian pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan perencanaan yang diberikan, mentaati kode etik dalam melaksanakan tugas secara profesionalisme sebagai arsitek, mengadakan konsultasi secara periodik dengan pihak pemberi tugas. Tanggung jawab dari PT Tuka Bali yaitu segala hal secara profesional akan bertindak sebagai penasehat yang setia bagi klien dalam selama bertugas. Perusahaan akan bertindak adil terhadap klien ataupun konsultan lainnya. Manajemen konsultan pada masa pandemi COVID-19 yaitu dari sebelum pandemi COVID-19 ini masuk ke Bali, kantor konsultan PT Tuka Bali biasanya mengirim gambar-gambar lewat email. Kadang juga ada hal-hal penting yang ingin dibicarakan baru ketemu secara langsung. Tapi semenjak pandemi COVID-19 mulai masuk ke Bali, kegiatan seperti meeting online aja lewat WhatsApp. Karena pandemi COVID-19, owner juga mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Proyek diberhentikan sementara. Karena beberapa proyek diberhentikan, jadi pegawai atau pekerja disifkan. Gambar di samping merupakan saya sedang mengerjakan proyek rumah tinggal Mandradata ini dengan mengikuti aturan dari pemerintah untuk memakai masker. Berikut adalah struktur dari organisasi dan pembagian kerjanya, yang dibagi menjadi divisi arsitek, divisi interior, dan divisi sipil. Berikut merupakan portfolio PT Tuka Bali selama 3 tahun terakhir. Masuk ke bab 4, pembahasan pelaksanaan perencanaan proyek rumah tinggal Mandradata. Persiapan penugasan perencanaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah awal dalam sebuah proses perencanaan. Yang pertama adalah pengumpulan data dan penyusunan TOR. Pengumpulannya berupa data primer, pengumpulan data sekunder. Selanjutnya, program kerja dan time schedule proyek. Dalam program kerja ini dibagi menjadi 2 tahap pekerjaan antara lain, yaitu tahap persiapan. Tahap ini akan dilakukan seperti kegiatan administrasi dan kegiatan koordinasi, penyusunan jadwal dan kegiatan survei dan tetap mematuhi standar COVID-19. Yang kedua, tahap pembuatan gambar. Pada tahap pembuatan gambar ini terdiri beberapa kegiatan antara lain seperti kegiatan mengkompilasikan data yang diperoleh, konsep dan ide konsep skematik desain, sketsa, pra-rencana desain atau design development, gambar rencana desain, detail construction drawing, dan time schedule. Berikut merupakan gambar dari time schedule rumah tinggal Mandradata dan Pasar Bali. Pada time schedule perencanaan rumah tinggal ini, pada hari pertama, time schedule dari perencanaan rumah tinggal ini sudah hampir selesai dalam pengerjaan desain konseptual dan fase development drawing. Pada bulan April mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran dari time schedule karena ada proyek lain seperti proyek terminal Mengui dan kurangnya tenaga kerja menjadi alasan pekerja dari PT Tuka Bali. Dengan adanya mahasiswa PKL, jumlah tenaga kerja bertambah 2, yaitu saya dan mahasiswa dari Udayana. Selain penyebab kemunduran di atas, jenis pekerjaan luasan dan besaran ruang atau measurement drawing dan penataan ruang ini juga direvisi oleh owner Bapak Diki Karisma karena tidak sesuai dengan luas ruang kamar tidur karena kebesaran serta luas kamar mandi yang kecil. Untuk penataan ruang atau floor plan, Bapak Diki ingin ruang-ruang saling berhubungan dengan minatnya, yaitu ruang dapur dekat dengan ruang makan dan ruang tamu. Pada halaman belakang sebelumnya hanya terdapat taman, kini terdapat kolam renang dan posisi kamar tidur memiliki arah view atau bukaan ke arah taman dan kolam agar menikmati suasana indah. Berikut gambar di bawah adalah time schedule yang sudah saya analisis dengan simbol sesuai dengan time schedule dan tidak sesuai time schedule. Penyebab maju dari time schedule yaitu pihak owner menginginkan gambar desain konsep cepat dilaksanakan setelah selesai dari hasil meeting kemarin, dan ada juga penyebab kemunduran yaitu pada 3D modeling yang banyak mengalami perubahan pada bentuk bangunannya, seperti pada bentuk masa ruang yang sebelumnya persegi dirubah menjadi persegi panjang. Merubah perletakan masa bangunan, mengganti jenis material, dan penambahan bangunan seperti kolam renang, dek, dan gazebo. Pengelolaan studio perencanaan dan perancangan tata letak. Perlengkapan gambar dalam studio PT Tuka Bali ini ada set komputer kerja, printer, dan meja desain. Dalam pengelolaan kantor,
selaku prinsipal arsitek berperan dalam memastikan mutu atau kualitas dari kinerja studio secara keseluruhan dan juga kualitas desain yang menjadi produknya, sehingga dapat menjalankan perannya dan dibantu juga oleh para rekan-rekan kerja. Dalam sistem teknis presentasi gambar yang didesain oleh konsultan biasanya lebih banyak menggunakan komputerisasi. Ruang studio terletak pada lantai 2. Ini juga menjadi satu dengan rak-rak sampel material, buku standar dalam mendesain, serta katalog produk yang berhubungan dengan perancangan arsitektur yang disimpan sehingga bisa dijadi referensi untuk penggunaan material dalam mendesain proyek. Luasan ruang pada studio Tuka Bali ini memiliki luas 36,75 meter persegi dengan panjang 10 meter dan lebar 3,5 meter, dengan rata-rata jumlah aktivitas yang beraktivitas di dalamnya yaitu 7 orang. Jika ada tamu atau klien yang akan datang atau mampir ke kantor, tamu akan disambut pada ruang tamu pada lantai 1. Selain sebagai tempat untuk bertamu, ruangan ini juga dipakai untuk kegiatan meeting. Desain ruang tamu ini terletak pada area depan dekat dengan pintu masuk dan terdapat kolam ikan koi yang dimana dapat kesan suasana ketenangan. Pengendalian produk rancangan, waktu, mutu, dan biaya. Pengendalian waktu dari pengerjaan proyek rumah tinggal ini disesuaikan dengan time schedule yang sudah ditetapkan. Dalam pengerjaannya mungkin saja terjadi kemajuan atau kemunduran pekerjaan dari time schedule yang sudah ditetapkan di awal. Pengendalian mutu adalah meliputi mutu gambar. Pada kontrak kerja disebutkan bahwa pihak PT Tuka Bali harus mempersiapkan gambar kerja dan gambar detail lapangan. Dalam pelaksanaannya, pihak konsultan sudah mempersiapkan gambar kerja lengkap dengan detail dan dapat diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak. Pengendalian biaya. Pada perencanaan rumah tinggal Mandar Data ini dilakukan pada proses pembayaran yang sudah tertera pada kontrak dengan nilai yang dirahasiakan. Masalah keuangan pada konsultan sepenuhnya dikoordinir oleh Dewi Permatasari selaku manajer official. Revisi. Dalam revisi ini ada perubahan-perubahan, yaitu pada transit pada site, di mana sebelumnya ingin terdapat tram, sekarang hanya ingin jalan setapak dan tangga pada halaman belakang dan terdapat urugan merata sedalam 1,5 meter. Yang kedua, sebelum klien ingin terdapat kebun pada halaman depan, sekarang pada desain ingin ditambahkan gazebo serta berisi kolam air dan vegetasi vertikal. Untuk halaman belakang, sebelumnya hanya ingin digunakan untuk area taman hias, namun si klien merasa kurang enak, gambar pun diubah dengan menambahkan area kolam renang dan area bilas. Untuk strategi penampilan identitas, pada konsultan diletakkan pada pojok kanan bawah pada kertas gambar kerja, seperti gambar berikut. Dalam penampilan identitasnya, memiliki ciri khasnya yaitu selalu menempatkan identitasnya di bawah dengan keterangan lengkap di setiap proyeknya. Dari bawah kiri yaitu judul proyek, nama klien, lokasi proyek, digambar oleh siapa, status gambar, catatan revisi serta tanggal revisi, dan logo konsultan. Upaya optimalisasi yaitu ada waktu. Untuk waktu kerja dari hari kerja diberlakukan selama 9 jam, dari pukul 9 sampai pukul 6. Optimalisasi mutu. Pada proyek rumah tinggal Mandar Data, mutu sangat menjadi prioritas tinggi. Upaya yang dilakukan untuk menjaga mutu desain pada proyek ini dengan melibatkan proyek arsitek dalam berdiskusi. Optimalisasi biaya. Pengeluaran biaya yang meliputi gaji pegawai, uang lembur di beberapa waktu, listrik dan lainnya harus melalui persetujuan pihak konsultan. Mekanisme pengawasan produk rancangan dilakukan dengan cara monitoring oleh koordinator proyek perencana maupun pimpinan. Pimpinan melakukan pengawasan produk rancangan melalui koordinasi atau rapat dengan para pegawainya, seperti koordinator proyek perencanaan. Pelaksanaan teknis merancang. Tahap konsep prarancangan. Rumah tinggal Mandar Data merupakan tahap yang dimulai dari kegiatan menuangkan ide yang terpikirkan ke dalam bentuk sketsa sederhana menggunakan kertas A4 dan melihat referensi-referensi dari Pinterest. Tahap konsep desain ini membutuhkan interaksi yang lebih intensif dengan owner, yang dimana nanti akan memudahkan pengerjaan proyek perencanaan agar sesuai dengan keinginan sang pemilik proyek dengan dibantu oleh arsitek dan pekerja, tanpa terhalangnya kejangkauan lokasi owner. Dari program kebutuhan dan jenis ruang yang sudah direncanakan oleh pihak konsultan yang sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh owner, gambar selanjutnya dituangkan ke dalam tahap pengembangan
dari penggabungan konsep yang telah dibuat sebelumnya. Tahap pengembangan rancangan. Tahap pengembangan rancangan atau design development pada proses perencanaan adalah jalan dengan proses building design. Tahap ini merupakan penyempurnaan dari tahap konsep desain. Dalam tahap ini terdapat site plan dan layout plan, section dan elevation untuk masing-masing fungsi bangunan. Berikut pengembangan rancangan dari setiap bangunan. Yang pertama ada layout plan, gambar kerja layout plan dan lantai 2 pada rumah tinggal Menedata yang sudah di coloring agar lebih menarik. Pada layout plan meliputi jenis ruang seperti living room, dining room, storage, sharing bedroom, kitchen, master bedroom, 2 bedroom dan swimming pool. Untuk lantai 2-nya terdapat jenis ruang seperti 3 bedroom, family room, 3 bedroom dan area gym. Di sini sudah terlihat jelas dengan luasan site yang cukup luas. Ini maka didesainnya ruang dan sirkulasi serta transisi antara ruang harus maksimal mungkin oleh prinsipal arsitek agar semua ruang yang diinginkan klien bisa terpenuhi. Tampak site depan dan samping. Pada gambar di bawah ini merupakan modeling dari tampak site depan dan samping bangunan rumah tinggal Menedata. Di sini dapat dilihat estetika pada fasad lebih banyak menggunakan material alam seperti batu bata, batu alam, dan konkrit. Potongan bangunan atau section. Gambar di bawah merupakan potongan bangunan atau section AA dan BB pada bangunan rumah tinggal setelah selesai mendesain gambar kerja layout plan. Pada gambar section bangunan rumah tinggal ini didesain guna untuk memperlihatkan bagian-bagian dari benda atau ruangan seperti elevasi, dimensi, letak pondasi, serta detail-detail lain untuk diperlihatkan dengan jelas. Sehingga bagian yang berbentuk sangat rumit atau tersembunyi dapat terlihat dengan jelas dan memudahkan kontraktor untuk bekerja di lapangan nantinya. Selanjutnya 3D bangunan rumah tinggal atau modelingnya. Untuk 3D sendiri terlihat jelas penggunaan material yang diterapkan pada desain rumah tinggal. Ini sudah sesuai dengan tema yang digunakan yaitu kontemporer yang memanfaatkan material alami atau natural. Selain itu detail-detail seperti spider joint juga dibuat untuk sambungan kaca dengan dinding. Sambungan kayu dengan baja WF dan material bata yang disusun secara berbeda-beda arah. Jika saat meeting dengan klien nanti, maka akan ditunjukkan agar klien bisa mengetahui material apa yang diterapkan dan sambungan atau konstruksi apa yang digunakan. Berikut adalah gambar-gambar dari modeling bangunan rumah tinggal dari tampak depan, tampak belakang, dan detail modeling bangunan rumah tinggal pada fasad. Hasil rendering eksterior rumah tinggal Menedata di sini menggunakan aplikasi Lumion 9 sebagai tahap akhir atau finishing. Dalam merender menggunakan Lumion ini tidak terlalu banyak dalam melakukan setting. Cukup posisi shadow atau bayangan, outline, efek realistik. Jika hasil render kurang menarik, maka gambar render langsung diedit di Photoshop untuk penambahan filter-filter, orang, vegetasi, dan burung. Di bawah ini merupakan fasad eksterior bagian depan dan belakangnya. Hasil rendering interior. Interior hampir sama cara yang digunakan seperti pada fasad rumah tinggal. Pada rendering interior menggunakan aplikasi Lumion juga sebagai tahap akhir atau finishingnya. Perbedaan saat merendernya, rendering interior lebih sulit dikarenakan mencari view atau sudut pandang yang menarik itu sulit dan mengatur arah sinar, shadow, setting material, dan pencahayaan yang harus teliti agar mendapatkan hasil renderan yang maksimal. Berikut adalah hasil rendering dari interior living room, interior master bedroom. Interior master bedroom di sini lebih banyak menggunakan material kayu, konkrit yang sesuai dengan tema yaitu kontemporer. Rendering interior sharing bedroom. Hasil rendering interior area dapur. Hasil rendering interior kamar mandi pada lantai 1 yang dekat dengan kamar tidur. Dan yang terakhir adalah hasil rendering pada area gym pada lantai 2-nya. Tahap penyusunan berbagai jenis dokumen. Tahap penyusunan ini, jenis dokumen yang diperlukan pihak konsultan sudah tertulis juga pada kontrak dalam sebuah perencanaan rumah tinggal, yang dimana hanya memerlukan desain konsep, development drawing, construct drawing, dan MEP drawing. Serah terima pekerjaan perencanaan. Dalam perencanaan proyek rumah tinggal,
pihak PT Tuka Bali langsung menyerahkan hasil gambar ke owner yaitu Bapak Diki Karisma. Selain konsultan ini, kontraktor pelaksana interior, landscape, dan MEP sudah disediakan juga oleh pihak konsultan. Apabila dalam proses pelaksanaannya kontraktor membutuhkan gambar tambahan seperti detail-detail di beberapa titik tertentu, maka pihak owner akan menghubungi langsung pihak konsultan via online menggunakan media sosial WhatsApp dan nantinya akan memberi tahu kendala yang ada secara cepat. Yang terakhir adalah bab 5, penutup. Kesimpulannya, dalam mendapatkan proyek konsultan ini umumnya dari penunjukan langsung. Hampir secara keseluruhan proyek dari konsultan diperoleh dari penunjukan langsung, dan proses penunjukan langsung terjadi dikarenakan konsultan ini sudah dikenal cukup baik di kalangan dalam maupun luar negeri dengan desain yang sudah baik dan mampu membuat owner senang dengan hasil karyanya. Dalam pengerjaan proyek perencanaan rumah tinggal ini, pihak konsultan bekerja sesuai dengan alur dan pedoman kerja yang mereka miliki. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap seperti persiapan, pengumpulan data di lapangan, pemrograman, dan building design. Untuk saran yang diberikan berdasarkan pengamatan penulis selama mengikuti PKL perencana dibagi menjadi 4, antara lain untuk mahasiswa. Dalam melakukan PKL ini sebaiknya tidak pada saat masa kuliah. Ini dikarenakan susahnya membagi waktu serta perlu tenaga ekstra saat melakukan PKL dan kuliah ini, belum lagi jika ada bimbingan tugas dari mata kuliah lain. Untuk konsultan perencana PT Tuka Bali, sistem pengerjaan gambar yang dilakukan oleh para arsitek dan pekerja di PT Tuka Bali sudah sangat baik. Dalam mengerjakan sebuah proyek yang akan dibuat, baiknya dikomunikasikan antar tim agar pengerjaannya bisa dibagi-bagi. Untuk perencanaan rumah tinggal, dalam mengambil proyek rumah tinggal sebaiknya lebih banyak lagi dalam mencari referensi besaran ruang, bentuk ruang, dan hubungan ruang pada buku Newport Arsitek Data, dan lebih banyak bertanya lagi ke owner mengenai desain yang dia senang. Yang terakhir untuk jurusan. Setelah 3 bulan melaksanakan kegiatan PKL di konsultan perencana, penulis merasa keberatan karena waktu pelaksanaan selama 3 bulan yang dibarengi dengan kegiatan kuliah membuat mahasiswa kebingungan saat mengatur waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh kantor, dan juga mahasiswa harus mengerjakan tugas yang diberikan setiap mata kuliah dari kampus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.